Kalau kondisi badan gak apa-apa, malunya itu. Halo sahabat semua, selamat datang di Orsesan Channel. Dengan saya Febrian Kahar. Dan kali ini saya akan sharing soal dunia musik. Khususnya mengenai salah satu band yang lagi ngehits. Dan prestasi yang diraihnya dan berasal dari kota Jember. Siapa nama bandnya? Langsung saja kita sapa Moza. Yeay. Apa kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Sehat? Luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan mengenal Moza lebih dekat. Boleh saya tanya ya, tolong perkenalkan diri deh, sahabat-sahabat di pemirsa akan lebih tahu siapa sih nama masing-masing dan julukannya bagaimana. Dan posisi bandnya mungkin. Oke. Halo semua, aku Eko di Moza, aku posisinya di drummer. Halo, aku Dovi, posisiku di main keyboard. Nama saya Hendy Jaya Baskoro, biasa dipanggil Hendy. Saya posisinya di vokal. Halo semuanya, nama saya Fajar, posisi saya di bass. Halo, salam kenal. Saya sekarang sebagai manajer Moza Band di dunia Moza. Ya. Namanya? Oh, nama saya Rian, panggilannya Sapari. Kalau dulu, mantap. Iya. kalau dulu kan sini yang ngerangkep sebagai manajer juga. Ya. Nah, sekarang udah dibantu sama Mas Sapari. Oh siap. Terus sejarahnya, bagaimana ceritanya terbentuknya Moza ini? Nah, Tolong ceritakan. bisa dijelaskan Bapak Fajar? Sejarahnya Moza, Pak. Iya. Sejarahnya Moza itu, jadi gini Pak. Ya Mas? Pas. Jadi- Pas bener. Ya oke. Monggo. Enggak sengaja aja ketemu sebenarnya Pak. Jadi Oh, nggak iya. sengaja ketemu tahun 2015 awal itu sebenarnya sahabat-sahabat saudara saya ini, terutama Mas Dovi ya. Jadi di Jember ini udah sering melanglang buana kemana-mana. Nah beliau ini kan kebetulan juga yang sedikit ya Pak ya, sedikit lebih tua daripada kami. Satu sen- Sedikit dilahirkan lebih dulu. lebih dulu, betul. Keresahan sebenarnya sih Pak. Lebih ke selama ini kita ngeband hasilnya apa ya gitu. Oh, Jadi oke. jadi mau nggak sih kita bikin beda dari yang lain, kita survive di musik, lebih ke mensyiarkan ke masyarakat bahwasannya seni, terutama musik juga bisa disebut sebagai profesi. Jadi bukan hanya sekedar hobi Pak. Intinya itu sih. Selebihnya saudara-saudara saya yang menguatkan lagi. Nah, kalau setiap orang pasti punya sudut pandang bagaimana terbentuknya Moza ya Pak. Iya. Nah, kalau dari saya, pertama Moza itu udah ada. Dan vokalnya itu dulu sering ganti-ganti. Karena apa? Karena Moza itu bertiga dulu. Yang satunya itu ganti kadang cewek, kadang cowok, kadang ada nambah gitar ya. Ada nambah saksofon, ada apa gitu. Nah kebetulan di suatu malam yang seram ya. Sambil nyanyi nggak apa-apa karena suara Anda ngomong aja sudah enak. Begitu ya. Waktu itu di suatu malam saya sama Mas Fajar itu nongkrong. Ya. Nah Mas Fajar habis pulang dari Jakarta, waktu itu saya ngobrol sama Mas Fajar berdua. Kebetulan visi dan misi kita sama. Kami berdua ingin serius profesional di musik. Kami ingin menjadi siap. memang spesial di musik gitu. Dia tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba pengen jadi musik? Mas kupingku wis bolong mas, aku masa mau jadi kerja gak mungkin, dia bilang gitu. Ya. Ini udah pilihanku dan aku pengen main musik kayak gitu. Aku sering ngumpul berdua sama Mas Fajar, ayo wis, aku main gitar, Mas Fajar juga main gitar, kita main di kafe gitu. Terus habis itu, boleh lah, ngelis tuh. Ternyata Mas Dovi ngubungin Mas Fajar, ngumpul yuk di rumah Hendy, akhirnya ngumpul di teman-teman, ngumpul di rumahku, ngobrol-ngobrol. Nah, terus Mas Dovi bilang, ada job nih tanggal sekian gitu. Oh, ya sopo ya Mas yang nyanyi ya gitu. Oh, Hendy apa Om Sisan katanya. Hendy aja kenapa gitu. Translate-nya di bawah ya nanti. Hendy aja sekalian gitu. Oh ya udah, akhirnya saya yang nyanyi gitu. Iya. Mulai dari situ
nyanyi terus sampai saat ini 6 tahun ini Moza berdiri berempat. Sudah 6 tahun. Belum pernah tergantikan. Wais. Dan tidak pernah terganti karena kami sepakat kalau salah satu dari kami ada yang tidak berhalangan untuk manggung, kami tidak akan manggung. Seperti Luar itu biasa. Pak. Luar biasa. Sejarahnya Moza. Nama Mozanya? Kalau nama Moza itu gini Pak. Gimana Mas? Dulu di band saya, Mas Sapri pasti kenal, ada yang namanya Bob Said atau Ucu. Oh iya betul. Mas Ucu. Nah itu manajer di band saya yang dulu. Jadi pas nongkrong, Mas aku mau punya band nih, aku pengen bikin band tapi yang simple. Tapi yang beneran, yang serius. Apa ya Mas? Tapi yang intinya itu kebahagiaan Mas. Aku udah punya nama Jar dari dulu, cuman aku belum sempet ngasih ke band mana ya. Apa Mas namanya? Moza. Artinya apa? Saya bilang, Moza itu saripati buah anggur. Atau ekstraknya anggur. Yang Buah Pak. Jadi buah. di dalam bahasa lain tuh ada bahasa Romawi, Moza itu adalah saripati anggur yang digunakan sebagai obat. Kami translate kan lagi, googling lagi, ya generasi Google ya Pak ya, jadi mau gak mau akhirnya kita paling deket di googling. Ternyata Moza itu juga artinya adalah kebahagiaan, nama bayi perempuan, dan pernikahan. Gitu Pak. Jadi ada kaitannya dengan kebahagiaan. Nah harapannya kami kepengen di keluarga ini yang bukan hanya sekedar band, cekcok tuh pastilah ya Pak ya. Tapi kita kepengen kalau bisa bahagia terus deh, dibahagiain hati luar dalam deh, gitu aja. Nah, luar biasa. Simple. Luar biasa. Nah, pada saat menggabungkan semua karakter ini, spesifik tolong sampaikan. Mas Hendy kan sudah nyanyi. Terus Mas Fajar, bidang. Dulu aslinya apa? Gitar atau Mas Hendy-nya? Saya Pak. Iya. Kalau saya sih nyanyi sih Pak. Memang asli nyanyi. Cuman gitar belajar gitu. Terus Mas Fajar bidang. Mas Fajar bass. Memang bass. Lanjutnya. Saya memang basically-nya drum Pak. Yang bisa Cuman saxophone ada? yang beda dia mulanya memang drummer. Tapi berubah posisi menjadi keyboardis sekarang. Terus nanti saxophone juga bisa katanya? Yang bisa saxophone? Ada player kita. Ada player ya. kita. Tapi bisa Maksudnya combine, bisa. additional. Jadi benar-benar mengikuti selera pasar ya berarti Ya, ya? maksudnya intinya itu adalah kami berempat. Tapi Iya. kami juga tidak terlalu kekeh banget. Kami juga pernah berkolaborasi dengan gitar. Woi. Karena komposisi setiap lagu kan punya kebutuhan masing-masing. Sebenarnya itu yang bagian daripada kekuatan kalian. Kolaborasi dan mau menerima orang Ya, dan merasa bener, tidak profilnya kalian itu luar biasa menurut saya ya. Ya karena kalau di karya seni emang kayak gitu Pak. Jadi nggak bisa terlalu idealis banget gitu. Susah itu Pak. Wah, ini kita lihat. Sekarang sahabat-sahabat kita lihat bagaimana prestasinya, apa yang sudah atau album yang single yang sudah keluar apa aja atau medley yang sudah dikeluarkan atau tolong ceritakan. Bagaimana Anda jadi sekarang kan Moza ini the best ya di Jember. One of yang bisa kita lihat di Jawa Timur, Moza. Nah, itu ceritanya dari mana startnya atau apa yang sudah dilakukan? Moza yang kami medley yang kami keluarkan itu sebenarnya adalah produk gagal Pak. Seriously, itu adalah produk Awalnya gagal. memang nggak terencana sih ya kita medley itu. Karena dulu yang sering banget menemui klien itu, dulu Moza memang kami berempat dan yang sering TikTok aku sama Mas Fajar, sering banget nemuin klien. Banyak banget klien yang bilang, Mas mau lihat videonya dong gimana? Ya. Akhirnya aku maksa, ayo wes rek membuat video Untuk portofolio. untuk portofolio gitu. Terus ya opo tuh. Terus taruh aja di YouTube aku bilang gitu. Kita buat tuh, kita susun Pak, kita manage, kita bentuk tim apa segala macam, oke kita cari budget apa segala macam, oke udah siap berangkat Pak. Bikin acara, akhirnya nggak tahu kenapa jam itu waktu itu malam tahun baru. Iya. Jam durasi medley lagu galau itu adalah sekitar 12 menit. Nah, tapi kami nggak melihat waktu itu. Kami nggak melihat waktu. Itu miss kami. Jadi waktu itu jam 11 kurang 5 ya Mas ya, kalau nggak salah. Udah ada di rundown, kalau jam 12 semuanya berhenti dan ada pesta kembang api. Harusnya seperti itu. Padahal kami udah mempersiapkan sedemikian rupa untuk di-record mulai dari soundnya, bass, gitar, mic semuanya, dan
visualnya juga ada Yeah. beberapa kamera yang disebar ya kan. Kayak gitu ya. Udah deh Pak, di record set. Habis gitu MC masuk tiba-tiba set. Lampu mati, jelek. Waduh, gagal. Jadi videonya. lagu gak sampai kelar. Udah di-cut di tengah sebetulnya. Gitu. Medley itu. Nah cerita soal prestasi tadi, saya nggak tahu Pak, saya harus bangga atau sedih untuk menceritakan medley yang yang banyak yang nonton atau subscriber itu nggak tahu. Saya antara bangga atau sedih, mungkin Mas Fajar tuh yang bisa jelasin Mas. Gimana ya, Mas? Saya lagi. Ya intinya kalau kami sih apresiasi sih Pak. Ya terima kasih banyak yang udah mengapresiasi karya kami, entah itu medley juga karya original kami sendiri. Kami ya berterima kasih banyak, itu aja sih. Kalau medley kan kurang lebih jatuhnya cover ya Pak. Ya. Cover. Sebenarnya Kalau yang single? kalau single ada. Nah kalau mungkin saya menggarisbawahi apa yang dimaksudkan dengan Hendy tadi antara sedih atau bahagia. Sebenarnya mungkin bahagia karena ada yang mengapresiasi. Sedihnya mungkin itu bukan karya kami sendiri. Harusnya yang diapresiasi lebih yang punya lagu, yang menciptakan. Ada Slang, ada Viera, ada segala macam. Termasuk salah satu lagu juga dari Tato Band asal Jember juga. Yang judulnya apa? Satu senyum saja. Betul. Jadi sengaja kami ambil poinnya, mosok nang Jember kan sing diwakil. Ayo kita. Iya betul. Begitu. Nah, semakin ke depan akhirnya alhamdulillah ada teman juga Pak yang dari Jember yang di Jakarta, dia punya label dan bergerak juga di bidang publishing, yang akhirnya ngobrol sama kami apa segala macam. Akhirnya mereka support dan sampai detik ini alhamdulillah jika kami mengeluarkan single baru itu sudah sah, dan untuk perizinan apa segala macam, baik ke WAMI apa segala macam mereka yang ngurus. Jadi titik beratnya sekarang bukan lagi mengcover atau medley, tapi harus berkarya sendiri begitu. Itu. Jadi sudah sampai pada 6 tahun ini benar-benar terisi penuh dengan karya. Betul, Pak. Betul. Ya. Kalau ada cerita unik, pernah nggak terjadi cerita yang memang jadi apa ya? Yang you ulang cerita ini. Wah, lu dulu inget nggak masih dulu? Pernah Pak. Jadi waktu itu kami manggung di Bangil. Waktu itu cek sound nih Pak Subang ya. kali. Oh Subang ya. Di Subang. Kami cek sound, kami capek Pak. Waktu itu kami kalau nggak salah naik kereta ya Mas ya. Pertama kali kami naik kereta dari Jember, Surabaya ke Subang. Jawa Tengah, ternyata Jawa Barat. Iya, itu dikirainnya Jawa Tengah, ternyata Jawa Barat Pak. Jawa Barat. Wow. Gila, Pak. Kelewat. Naik kereta Pak. Kelewat. Enggak. Maksudnya bukan kelewat. Abis itu kami cek sound. Oh iya. Kami cek sound kan capek kan Pak posisinya. Nah waktu cek sound. Nah biasanya kalau di panggung posisi yang paling tinggi adalah drum. Ya kan ada panggungnya lagi gitu loh Pak. Nah gak tahu kenapa drumnya itu kayak mepet banget gitu loh Pak. Mepet banget. Terus ditambah settingannya Mas Eko tambah padet lagi. Ngedrum kan. Dus das. Gak ada suara. Jatuh Pak drummernya ke belakang panggung. Simbalnya gini jadi gini Pak. Ya Allah. Terus ada lagi ya. Ada lagi waktu itu kalau nggak salah di Probolinggo atau apa gitu. Nggak apa-apa orangnya. Nggak apa-apa. Alhamdulillah nggak apa-apa. Cuman kacamata retak ya. Kacamata tinggal di atas atau Sebetulnya kalau hilang kacamata. Kalau kondisi badan nggak apa-apa, malunya itu. Kalau sakitnya nggak seberapa. Malunya. Ya, itu menjadi joke setiap Anda kemana-mana itu ya. Iya banyak sih Pak sebenarnya setiap person punya tiap kota sebetulnya ketika kita perform ada cerita masing-masing. Ada cerita masing-masing. Kayak Mas Dovi dulu apa yang ketinggalan tuh. Nah, itu gini. Itu jam pertama kali kita keluar kota ya. Cerita apa? Jadi kita makan di resto Pak. Kita makan di resto, kami ya biasa lah kadang bercanda, kadang apa. Nah setelah makan kita kan bercanda terus nih. Si Mas Dovi punya apa ya? Gak enak kamu cerita. Jadi Mas Dovi di giginya kan ada yang bolong satu gitu. Jadi pakai dia gigi pakai palsu Pak. Gigi pasangan gitu Pak. Gigi pasangan. Habis itu sebelum habis makan kan ada yang apa istilahnya kalau orang Jawa itu tertinggal lah. Pas dicopot ditaruh di kamar mandi. Wastafel resto Pak. Nah begitu mau manggung dia lupa. Loh Rek untukku kayak Rek.
Luar biasa. Itu. Jangan salah gimana? Jangan salah. Biar bagaimanapun Mas Dovi ini eksekutor musiknya di Moza. Betul. Sampai Iya, Mas. Endingnya Moza. Itu kan Sampai detik ini. kebetulan unik yang seperti itu. Gimana Mas? Coba Mas. Ini sebenarnya sebelum merujuk ke teman-teman yang ceritakan tadi ya. Ini sebenarnya ini semua ini additional saya dulu nih. Sebelum Moza terbentuk ya. Sebelum Moza terbentuk ini semua additional saya. Saya tekankan ini. Additional. Tapi si Mas Sapari manajermu dulu. Tapi belum sempat. Oh belum sempat ya? Belum sempat ya? Belum ketemu ya? Mas Fajar ada Pak? Apa? Kalau Mas Fajar ada juga. Jadi iya. aku sama Mas Fajar itu kalau nyangkruk tuh apa? Nongkrong tuh biasanya sampai pagi. Padahal udah tahu Pak, kalau wedding itu wedding pagi. Kami prepare tuh jam 7. Aku sama Mas Fajar ini sering nongkrong bareng tuh sampai pagi kayak sampai jam 4 pagi gitu baru pulang dari mana gitu. Ya, sebelum punya istri itu ya. Wedding dong Pak. Iya. Sebelum punya istri ya. Wedding pagi dong, pagi dong ya kan. Wedding pagi dong. Jadi dari pulang jam 4, wedding pagi jam 7 itu harus udah di lokasi gitu. Di lokasi. Oke datang doi datang. Oke datang. Begitu manggung nih Pak. Jadi dia manggung gini Pak. Berdiri kan Pak. Tapi dia tidur Pak sambil main Pak. Itu di panggung Pak. Itu masih ngebas. Tapi Males. nyanyinya kemana, bassnya kemana gitu. Kacau dia. Itu ngikutin tapi di kepalanya ikut itu. Ikut Enggak Pak, lagunya. tidur dia Pak. Itu detik-detik saya mau dikeluarin sebenarnya. Ya. Kalau tadi kan sudah pernah manggung pertama kali honornya berapa ya? 800.000. 800.000. Itu tahun 2015. 2015. Kita dibantu itu sama yang di kafe itu tadi. Iya, jadi saat itu TikTok Pak gantian. Mas Adit nyanyi, kadang Hendy, kadang siapa. Nah, kita juga lagi kepengen bareng-bareng sama musisi semua ngebantu. Jadi Moza ini cuma sekedar nama, orangnya boleh ganti-ganti, tapi kita guyup. Kepengennya gitu Pak. Kepengennya gitu. Guyup. Iya. Gimana kalian satu sama lain? Kan pasti ada perbedaan dong. Oh, Satu kalau soal dengan- perbedaan lebih baik kita yang bertengkar daripada ke orang keluar Pak. Gitu. Oke. Jadi kita otomatis sudah pasti tiap hari TikTok. Karena 6 tahun itu bukan perjalanan yang mudah. Bukan Pak. Kalau ngomongin sedihnya ya ini buat pembelajaran aja sebenarnya ya, bukan buat pamer-pameran apa segala macam. Kita mau bertengkar, mau pukul-pukulan, bahkan nggak nyapa berapa bulan mungkin juga pernah. Gitu. Membelah diri. Gitu Pak. Tapi akhirnya kita juga sadar kan seiring waktu juga alhamdulillah kan dari dulu yang kita belum menikah sampai punya nikah akhirnya juga pembelajaran juga. Ibarat kata istri ya, sebagaimanapun kita dengan istri itu ada cekcok, tapi kan namanya teman hidup ya kan. Namanya teman hidup gimana dong gitu lah. Kayak kami pun juga namanya juga satu tim yang yang sudah sampai berjalan di titik ini tuh apa nggak ngebayangin, apa nggak sayang, apa nggak eman. Jadi ya alhamdulillah teman-teman sendiri juga nggak sedikit juga Pak dari pihak luar yang sering mengingatkan, coba kamu lebih down dulu, lebih kalem, kamu harus lihat siapa teman-temanmu, siapa timmu, sudah sejauh mana kalian. Jadi ya mikir lagi, iya ya ngapain, ya udahlah jalan gitu. Jadi kalau kami lebih baik kalau ada apa mending duduk bareng. Kalau ada perbedaan entah apa pasti kita ayo duduk, kita selesaiin. Entah itu mau berantem mau apa. Kita bertiga ya Pak ya. Kalau Mas Dovi pasti tidur dia. Pasti ono ujungnya api gitu kan gitu. Ya, itu kalau kita ngomong lagi ke aliran musik. Ya. Aliran musiknya akhirnya apa? Ini kan adaptasinya luar biasa ya. Iya transisinya. Transisinya bisa besar kemana-mana. Kalau Apalagi dulu itu nggak mudah juga saya bilang. Kalau dulu kita arahnya ke all genre sebenarnya Pak. Jadi karena main reguler di kafe gitu kan, yang dimana banyak request ketika orang kadang kepengen dangdutan apa segala macam. Cuman mungkin ada sedikit balutan yang baik itu ritmenya yang ketukannya yang berbeda. Jadi hanya dibikin ala Moza lah intinya gitu. Cuman pada akhirnya ketika kita udah masuk ke label ya dituntut gimana caranya harus soundnya tuh lebih universal, terus lagu-lagunya juga harus lebih ngikutin pasar gitu-gitu. Jadi udah nggak bisa idealis lagi kayak dulu. Oh ya. Gitu. Single pertama genrenya apa? Nah ini. Single pertama Sungguh Ku Ingin Hanya Kamu. Itu lagu yang gak sengaja juga Pak.
Jadi waktu itu sering ngobrol di sana. Gak tahu ya Mas Dovi. Kan. Mas Dovi tuh sering kayak explore apa? Rek ngomong iki, rek dengarkan ini. Nah, waktu itu aku ngelatih apa? Kayak buka lagu Mas Dovi ini lagu siapa? Oh itu laguku gitu. Terus diliatin. Ya apa Mas Dovi lagu aslinya Sungguh Ku Ingin Hanya Kamu itu? Ku ingin hanya kamu. Ya, ada nada yang buat Hendy jatuh cinta di aku langsung gitu ya. Kalau dengerin lagu tuh kayak langsung ser gitu Pak. Nah langsung Mas Duf, harap Mas Duf gini. Sebenarnya lagu itu aku persembahkan untuk istriku. Sebelum nikah itu ya, aku sudah nyiapin lagu itu untuk istriku. Berhubung istriku waktu itu di Malaysia ya. Jadi aku bikin lagu itu akhirnya cocok di Hendy yang nyanyiin. Dan istriku merinding dengerinnya gitu. Dan menangis beliau. Gitu. Wah. Keren. Sungguh coba ku ingin hanya refnya bisa gak? Coba ya. Bisa gak? Aku berharap kau yang terakhir. Cinta ini hanya untukmu. Tak ingin lagi aku sendiri. Sungguh ku ingin hanya kamu. Sungguh ku ingin hanya kamu. Wah, itu. Iya. Poinnya di situ ya. Poinnya gitu. Poinnya lu. Kamu. Emang luar biasa. Dan kita di situ kita nggak hanya berempat ya, di situ kita dibantu teman-teman dari kita sendiri, ada Nuril gitaris ya, Nuril, Mbak Devina, ada Devina di posisi backing vokal waktu itu. Kebetulan waktu itu kita ada project, kita kompos, kita jadi satu gitu dengan kebetulan ada project Isyana tersebut gitu. Ya. Itu ada yang unik projectnya. Pertama kali kita di job dibayar 2,5 juta. Sama tahu itu Mas Safari apa? Arisan artis itu kayaknya. Teman-teman kalau di Jember kan ada kan, jadi komunitas Pak. Jadi mau datengin siapa nih? Mereka iuran banyak orang terkumpul datengin si artis tersebut. Nah kebetulan kemarin si siapa? Isyana, dan di situ karena budgetnya mepet kita nggak bisa berbagi dengan yang lain. Akhirnya kita virtual pakai video. Jadi si Nuril sama Devina itu kita take dulu videonya. Jadi pas perform seolah-olah ada mereka di belakang panggung gitu. Jadi emang kayak konsep duet gitu loh Pak. Sudah duluan dia lakukan itu ya dulu ya. Itu tektok banget ya, lebih duluan. Sampai layar komputer meninggal ya Mas ya. Iya meninggal. Jadi saking tiap harinya kita nggak berhenti kan itu Kak. Iya betul. Ini pakai layar HP Mas gini Mas, soalnya kalau nggak pakai layar HP itu sakit ke mata kan. Sedangkan besok harus perform. Nah akhirnya besok udah kelar gajian nih, nggak gajian kita. Beli monitor. Wah perjalanannya. Beli monitor. Jadi cerita. Menjadi sebuah cerita. Ngomong-ngomong Moza ini punya fans nggak? Nama fans nggak? Nah, Ayo. Moza ada fansnya dengan kisah kasih nama ya Moza Family ya. Bukan fans sih Pak. Bukan fans sebenarnya kami menyebutnya bukan keluarga. Fans, Pak. Keluarga. Menurut kami fans tuh kayak kami ini siapa gitu kan. Ada jarak lah ya. Kita itu nyebutnya Moza Family Pak. Moza Family. Moza Family. Kami tuh lebih ke keluarga gitu Pak. Instagramnya ada dong? Ada Pak, boleh dicek langsung aja di fansnya? Instagram Moza Family. Ntar keluar semua itu. Oke. Coba tolong nanti cek ini Instagram ini. Kita Mas lihat editor tolong. Terus kemudian Moza sendiri ada Instagramnya berarti? Dunia Moza. Dunia Moza. Yeah. Coba cek dulu lah Instagramnya. Kalau YouTube-nya ada? YouTube-nya Dunia Moza Pak. Dunia Moza. Coba klik di link deskripsi di bawah. Itu nanti bisa langsung ke link YouTube-nya Moza. Siap. Ini Moza ya. Kita kan sudah senior. Sudah senior artinya asam manisnya sebuah pengalaman sudah dapat. Di era seperti sekarang, apa pesan kepada sahabat-sahabat yang menonton acara kita ini? Masing-masing boleh. Apa sih yang harus dilakukan kalau Anda ingin
berkomitmen pada sebuah industri musik ataukah Anda berkomitmen pada sebuah masa depan? Apa sih yang harus dasar yang Anda harus kepada sahabat di rumah, dasar yang harus sahabat di rumah untuk melakukannya? Dari saya dulu mungkin ya. Ya, silakan. Saya pernah membaca, ini poinnya penting banget. Orang yang sukses atau orang yang berhasil adalah orang yang cepat beradaptasi. Entah itu dengan keadaan, waktu, zaman. Orang yang sukses, orang yang bisa bertahan hidup adalah orang yang cepat sekali beradaptasi. Itu entah dengan waktu. Jadi untuk mungkin pekerja seni, jangan pernah berhenti berkarya. Luar biasa. Itu sih, jangan pernah berhenti berkarya. Apapun caranya, apapun godaannya, jangan pernah berhenti berkarya. Karena kalau nggak kita berkarya, ya apa yang kita tunjukkan gitu. Kita bukan pekerja seni kalau kita nggak punya karya gitu. Menurut saya gitu Pak. Mungkin Kalau dari saya sih ya jangan berhenti mencoba. Ketika sekali kita melakukan itu gagal ya itu adalah keberhasilan yang tertunda aja sih. Maksudnya coba lagi yang lain, coba lagi yang lain. Itu aja sih kalau dari aku. Entah itu musik, entah itu bikin apa aja deh. Itu sih pesanku. Terus Kalau pesan dari aku tetap jalani komitmen yang ada di apa yang kamu inginkan, dan yang jelas jangan patah semangat, tetap kejar terus apa yang dikatakan teman-teman saya tadi agar supaya kita bisa meraih kesuksesan tersebut. Gitu aja sih. Mas Sapari dong. Sebenarnya Mas Sapari ini udah lama di dunia. Lama dia. Entertain ya. Dia udah mulai di musik, saya belum lahir. Oke. Untuk para pemirsa di rumah ini ya. Oke, hargailah musikalitas dan ide kreatif kami. Jangan sampai 0 rupiah. Itu aja. Oke. Kita bukan musisi gratisan, men. Iyalah. Iya, poinnya iyalah. Tapi harus dibarengin sama tanggung jawab kan. Iya dong. Iya, Kreatif tetap ada- berjalan. Iya. Sesuai sewa lah, yang penting hargailah kami. Karena memang karya yang indah itu berharga sekali. Benar sekali, Bapak. Kita juga seneng lihatnya, kita juga. Manajernya kelihatan. Oh, manajernya kelihatan. Sudah. Iya. Kalau di Donald BB ada tulisan dolar gitu. Iya, benar sekali. Realistis Pak beliau. Terus, Oke, Mas Fajar itu aja. belum? Oh ya. Fajar. Ibarat doa ya, sama kayak yang disebut teman-teman, nambahin aja sih. Gagal pertama boleh, sama kayak penemu lampu siapa sih? Itu kalau nggak salah di percobaan yang ke sekian kalinya. Seandainya dia berhenti di titik yang kesekian kali, mungkin dia nggak akan berhasil. Jadi lanjut aja terus. Dan jangan bohong, jangan lama sama orang tua ya. Itu ya ini. Jangan nyolong. Jangan nyolong, jangan bohong. Itu kuncinya, itu yang paling penting. Sama jujur sama istri soal pendapatan. Iya. Rungokno. Gak ada uang lagi. Loh, kalau di Moza gitu Mas. Di Moza gitu. Kita gak ada uang lagi. Misalnya apa? Gak ada. Gak ada gitu. Saya catatan, dedikasi. Kalian benar-benar komit. Kalian benar-benar sayang sama apa yang komitmen yang kalian sudah ikrarkan. Kemudian low profile. Saya lihat ini band sudah kemana-mana. Jawa Timur, Jawa Barat sudah lewat. Tapi bersahaja. Dan masih pesan yang terakhir tadi, ingat orang tua. Ya. Karena maaf Pak, saya potong. Karena saya sendiri di masa pandemi kemarin sebenarnya ini buat pembelajaran ya Pak. Sempet cekcok juga dengan orang tua. Akhirnya saya jatuh sakit dan selama di rumah sakit itu saya merenung. Selama ini kan saya merasa ada jarak dengan saudara-saudara saya, dengan orang tua, bahkan dengan istri. Terlalu sibuk mencari uang. Ya. Jadi karena masa pandemi, jadi kan musik juga off, akhirnya harus bisnis apa segala macam, semua dipikir sendiri, nggak ada rasa keterbukaan. Walaupun niatnya benar untuk keluarga, tapi sebagaimanapun sebenarnya setelah saya sakit, iya ya,
saya kerja siang malam apa segala macam, duit ada, tapi ujungnya juga habis buat sakit. Gitu. Jadi percuma kalau kita nyari uang banyak, tapi korbannya adalah kesehatan. Kita. Jadi sebenarnya pentingnya sebuah komitmen itu tadi adalah kita tidak lupa untuk dengan siapa kita hidup dan bercerita dari ya suka dukanya dengan pendamping hidup kita. Kalau di rumah adalah istri, kalau di second home-nya adalah teman kerja, ya band. Kalau di kami band gitu. Nah itu kita kemarin yang kurang, akhirnya ya alhamdulillah banyak yang ngingetin juga dari luar, terus akhirnya kami duduk bersama dan ya kita start lagi sekarang. Begitu Pak. Luar biasa. Soalnya terima kasih. Ini pesan yang baik dari orang yang berbobot. Itu saya rasa kita harus catat bahwa memang di era seperti ini kita era sulit seperti dengan pandemi corona seperti ini betul. Kita tetap harus beradaptasi tadi, tetap semua pesan-pesan dari sahabat-sahabat Moza ini bisa diresapi dan dijalankan mungkin sama sahabat. Betul Pak. Baik, kita pada endingnya. Terima kasih sudah menonton sahabat-sahabat di channel ini. Dan terima kasih Moza. Terima kasih Pak. Jangan lupa like dan subscribe channel Osersan channel ini. Kemudian komen dan share video ini. Tapi saya kok merasa Moza juga punya closing yang lebih... Coba closingnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kalian terhadap channel kami. Salam. Wah, luar biasa. Terima kasih. Thank you semua. Salam sehat. Thank you. Lama sudah ku tak merindu setelah kau acuhkanku. Pikirku mungkin kamu hanya butuh waktu untuk sejenak sendiri tanpaku. Di sini aku memikirkanmu dan berharap dering teleponku muncul namamu agar ku tahu kabarmu. Sayangku tahu kamu tak mau lagi denganku dan tentangku. Andaikan bisa mengulang waktu saat itu, tak mungkin semua ini terjadi. Cintaku jangan kau pergi. Sayangku tahu kamu tak mau lagi denganku dan semua tentangku. Sayangku mau kamu mengerti aku. Sekarang aku sendiri. Di mana? Kau ada di mana? Kau ada di mana? Merindukan kamu. Sayangku tahu kamu tak mau lagi denganku dan semua tentangku. Sayangku mau kamu mengerti aku. Sekarang
Tepuk tangan untuk Mozart.